Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak diisi oleh firman Tuhan, dan biarlah hati dan pikiran kami senantiasa penuh dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua di dalam tuntunan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Idama napusoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku, nunga huapehon todiku tu ibana. Taria sonon nama tuaka bangso parbiku. Allah memegang dan memilih hambanya. Nubuatan ini dimaksudkan menyatakan Yesus sebagai Mesias. Hamba pilihan itu menyatakan karakter lembut, pendorong semangat, adil, dan benar. Bila kita merasa putus asa dan terluka atau jenuh dalam kehidupan ini, Allah tidak akan menginjak atau membuang kita karena tanda kutip tidak berguna, tetapi akan dengan lembut mengangkat kita. Sifat penuh kasih Allah sangatlah dibutuhkan oleh dunia ini. Melalui roh Allah, kita bisa menunjukkan kepekaan semacam itu kepada orang-orang di sekitar kita, dengan mencerminkan kebaikan dan kejujuran Allah kepada mereka. Yesus disebut sebagai hamba yang kepadanya Allah berkenan untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai penyelamat yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga, adalah sebagai cara Allah menyatakan Yesus sebagai hamba yang dipegang, dipilih, dan taat sepenuhnya kepada Bapa. Yesus telah menyatakan, memberitakan hukum yang harus ditaati oleh umat percaya dan apa yang akan terjadi kelak bagi orang percaya dan juga bagi orang yang tidak percaya atau orang yang tidak melakukan perintah Yesus itu. Kehadiran Yesus ke dunia ini juga sebagai cara Allah untuk memegang, memilih, dan membuat kita menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa. Yesus yang adalah juru selamat dunia membela kita sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, maka kehadiran kita sebagai hamba Tuhan yang senantiasa dipegang dan dipilih oleh Allah karena kasih-Nya dalam Yesus Kristus, hendaknya kita menunjukkan perilaku lembut, pendorong semangat, adil, dan benar. Sebab kasih Yesus memampukan kita untuk melakukannya. Dia memegang kita supaya kita tidak terjatuh kepada hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita senantiasa dimampukan mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing. Allah memegang kita. Sebab jika kita mengatakan bahwa hanya kita sendiri yang memegang Allah, kemampuan dan kekuatan kita tidak akan sanggup untuk bertahan memegang Dia. Tetapi Allah yang memegang kita, Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, yang untuk selamanya Dia mengasihi dan memegang kita, menopang, mengangkat kita. Asal kita tidak berusaha terus untuk lari, untuk melepaskan pegangan Tuhan itu. Bahkan walaupun demikian, Allah senantiasa bersama kita, memegang kita karena kasih-Nya. Kita dipegang dan dipilih oleh Allah sehingga kita berkenan dan dipenuhi oleh roh Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Melalui perbuatan kita,
orang di sekitar kita akan semakin mengenal Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang penuh dengan kelembutan, pemberi semangat, pengharapan, adil dan benar, yang senantiasa menyertai dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengangkat kami, memegang kami, memilih kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menaruh Roh-Mu atas kami, sehingga Roh-Mu itu berkuasa atas kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, kami menyatakan hukum, perintah Tuhan, yaitu kasih. Engkaulah yang menolong kami, memampukan kami untuk menyatakan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.